Pembakarannya normal, tidak ada tanda-tanda overheat, atau mungkin kalau kita pegang aja tangan kita bisa nggak kotor gitu ya, karena dia kan nggak cemong-cemong. Iya, si pembakarannya itu sudah melewati rumahnya dan seramiknya, gitu. Waduh. Jadi dan kalau misalnya udah begitu ya bisa terjadi kecelakaan, yang itu faktor yang paling terparahnya. Cuma kalau udah kayak gini pasti nggak keluarin uang yang sedikit. Nah, Bransis, sekarang gue lagi ada di Restech Performance, bengkel milik narasumber kita hari ini. Nah, pengen tahu kira-kira di dalam gue bakal nanya apa aja? Yuk. Hai Bransis, balik lagi bareng gue Anissa Alatas. Nah, menurut tim survei NGK, masih banyak banget pengendara kendaraan bermotor yang nakal dan bandel nggak mau ganti busi tepat pada waktunya. Bahkan ya, sampai ada di antara kalian ganti busi motor nunggu motornya rusak atau sudah nggak layak pakai lagi. Nah, kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian semua yang nakal, bandel, dan ngeyel, bisa dicubit ya kamu tuh ya. Gimana kondisi spare part mesin kalian kalau sampai kalian nggak ganti busi tepat waktu, bahkan sampai kondisi businya sudah rusak dan tidak layak pakai. Nah, kali ini aku mau presentnya luar biasa. Kali ini gue ditemenin orang yang paling spesial, jadi paling spesial. Ya. Ada Koh Leon. Halo Koko. Ya Allah, alhamdulillah ya hari ini nggak ditemenin sama Bang Diko, menang banyak akut. Nah, apalagi saya. Terima kasih, NGK sering-sering ya. Nah, sedikit bercerita sedikit info tentang Koh Leon ini adalah salah satu owner dari Restech Performance. Oke, Koh, by the way, ini di depan kita ada beberapa mesin motor dengan segala permasalahannya. Coba kok dikasih tahu dong nih sama teman-teman semua nih, biar teman-teman semua lebih aware dengan kondisi mesin dan businya. Oke, jadi di depan kita sekarang kan ada beberapa mesin yang kondisinya dari normal, carbon fouling yang sering terjadi di hari-hari sampai yang paling ekstrim. Mungkin saya jelasin dulu kondisi piston normal ya. Ya, piston normal itu biasanya kalau misalnya motornya rajin di maintenance, businya sering diganti sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan. Itu biasanya bentuk pembakarannya lebih normal, pembakarannya normal, tidak ada tanda-tanda overheat, atau mungkin kalau kita pegang aja tangan kita bisa nggak kotor gitu ya, karena dia kan nggak cemong-cemong ya, ya, karena dia karbon build-up-nya hampir nggak ada. Jadi kondisinya seperti ini kalau untuk piston dalam mesin, tapi ini hanya bisa dilihat kalau mesinnya dibuka. Kalau misalnya nanti mesin, kalau kita motor harian kan nggak mungkin kita buka mesin terus. Jadi kalau misalnya rajin maintenance, kondisi mesinnya akan seperti ini. Dan mungkin kalau saya lihat juga kondisi businya sendiri seperti apa? Nah, kondisi businya sangat normal banget, pembakarannya merata, tidak ada tanda-tanda overheat atau carbon build up di sini. Oke. Nah, mungkin Anissa saya mau jelasin sedikit problem-problem yang biasa di motor harian. Itu motor-motor yang sering dipakai dan maintenance-nya jarang. Paling pertama biasanya seringnya carbon fouling. Nah, carbon fouling ini terjadi karena penumpukan karbon-karbon yang dari sisa-sisa pembakaran di busi. Nah, jadi kalau misalnya memang dari awal motor barunya maintenance-nya nggak ikutin dari manual book pabrik, biasanya ini paling sering terjadi. Nah, kalau ini sudah terjadi, biasanya bentuk dalam mesinnya seperti ini pistonnya. Waduh. Jadi dia ada penumpukan karbon di atas piston yang bisa nanti jangka panjangnya bisa merusak. Jadi karbon ini kalau kita congkel aja pakai kuku dia jatuh. Nah, kalau misal jatuhannya ini serpihannya bisa masuk ke antara piston dan boring, ini bisa merusak piston sendiri dan bisa mengurangi kompresi piston, kompresi mesinnya sendiri. Jadi mesinnya bisa ngebul, terus bisa loss kompresi, dan banyak faktor. Mungkin kalau kita dari ini piston yang cenderung baru, tapi pembakarannya sudah melewati ring pertama. Ring piston pertama ini adalah ring kompresi. Nah, ini kalau saya analisa adalah pecahan karbon sini sudah
melewati dan merusak ring ini. Jadi akhirnya kompresi motor ini berkurang, tidak seperti baru. Sebenarnya bisa nggak sih kita mendeteksi sendiri gitu kok sebagai pengguna bermotor gitu, kendaraan bermotor, bisa nggak sih aku tahu gitu kendalanya, wah nih motor berarti businya bermasalah nih. Oke, cara deteksinya sebenarnya kalau kita ngerasa motornya sudah hilang tenaga ya, mungkin daripada saat baru, kalau kita pakai hari-hari itu terasa motornya sudah hilang tenaga. Nah biasanya yang harus dicek pertama untuk melihat dalam kondisi mesin itu paling mudah adalah melihat melalui busi, karena busi ini tipnya ada di dalam mesin. Jadi apapun yang kita lihat dalam tip busi ini mencerminkan yang ada di dalam ruang bakar, gitu. Makanya setiap kali maintenance yang paling mudah adalah yang dicek busi, gitu. Nah, setelah itu bisa juga kita mengecek dengan compression tester yang untuk menganalisa bahwa ring pertama ini masih bekerja dengan seharusnya atau dia sudah melemah yang diakibatkan karena carbon build up ini sudah merusak dinding silinder. Nah, ada juga sering terjadi di motor-motor harian juga kebanyakan orang beli busi tidak tahu part number. Oh, nggak sesuai dengan motornya. Jadi part number itu menentukan untuk businya itu busi heat range. Kalau saya nyebutnya heat range ya. Heat range itu busi dingin atau busi panas. Jadi setiap motor yang dijual itu sudah dilakukan testing dari pabrikannya masing-masing dengan NGK untuk ditentukan heat range businya sendiri. Jadi kalau misalnya heat range-nya salah, dampaknya bisa lebih ekstrim dari carbon fouling. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini kondisi normal ya. Ini kondisi dalam silinder yang normal, businya sesuai dengan heat range-nya, campuran karburasinya normal, gitu. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang bermasalah seperti apa kok kondisinya? Nah, kalau yang bermasalah, saya banyak contohnya. Oke, ini waduh, hancur. Bentuk silinder head yang memakai heat range businya yang salah. Jadi kondisinya businya seperti ini nih, kalau bisa dilihat dia ada seramiknya, ada bekas overheat. Ini ya? Ujungnya tipnya. Tipnya dia ada meleleh, seramiknya juga ada bekas overheat. Bisa kelihatan ya? Betul. Beda banget sama yang normal tadi. Beda banget sama yang normal, memang kelihatan beda banget. Nah, kalau ini sudah terjadi, biasanya yang paling merusak part pertama adalah piston dulu. Ini pistonnya. Wow. Jadi kalau heat range-nya salah, dalam silinder itu overheat. Jadi di dalam silinder itu memang sudah ada batasan-batasan temperatur yang diset lah sama pabrikan ya. Jadi kalau misalnya semakin businya semakin panas, dia nggak bisa melepas panasnya sesuai dengan yang didesain, akibatnya bisa seperti ini. Jadi pistonnya meleleh, pecah. Iya benar. Jadi meleleh, pecah. Jadi retak-retak seperti ini ya. Jadi nggak maksimal juga berarti? Pasti nggak maksimal. Ya, bukan cuma nggak maksimal doang, yang pasti ini bakal ngeluarin uang yang lumayan banyak untuk ngebenerin. Merusak mesin. Atau mungkin mesti ganti baru. Harus turun mesin. Tuh gara-gara busi yang harganya cuma belasan ribu rupiah, ya kan? Kalau kalian nggak aware, nggak di maintenance, jadinya ya gitu ya kok ya. Iya, dan uangnya lebih 100 kali lipat mungkin lebih dari harga ganti busi. Jadi bukan hanya maintenance aja, yang pasti busi harus sering diganti sesuai dengan umur rencananya. Terus juga part numbernya jangan salah. Part number, ganti busi berskala dan part numbernya jangan sampai salah, itu ya yang harus digarisbawahi. Part number itu menentukan heat range. Terus selanjutnya kok ada apa kebanyakan lagi kalau yang di motor harian adalah corona stain. Corona stain itu apa itu? Businya yang udah, kalau lihat businya aja kayaknya udah 20 tahun kali ini umurnya. 20 tahun. Jadi dipakai, jadi mereka pakai aja lihat, karena kebanyakan kalau motor-motor yang sekarang motor-motor injeksi itu kebanyakan kerusakannya karena motor injeksi itu punya kemampuan untuk mengadjust karburasinya sendiri. Jadi dia mengadjust terus sebelum motornya sampai rusak. Jadi corona stain ini terjadi karena si pembakarannya itu sudah melewati rumahnya dan seramiknya. Gitu.
Jadi hitnya sudah sampai ke seramik belakang. Lalu efeknya dari corona stain ini kalau dampak terburuknya kalau misalnya dia ngerusak sampai kop businya ya mungkin ini kop businya masih bagus. seperti apa? Ini kop businya masih bagus. Nah kebanyakan kalau yang sampai rusak dia bisa nyobekin karet ini. Oh sampai meleleh mungkin sampai sobek. Biasa sobek. Dan kalau di motor-motor baru biasa dampaknya malah dia bisa backfire. Saya bilang backfire bisa ngerusak ECU itu sendiri. ECU motor, khususnya di motor fuel injection, gitu. Jadi dampaknya bisa sampai konsletin komputer motor ya. Langsung bisa mendadak mati gitu. Mendadak mati, betul. Nah kan ilmu pengetahuan lagi nih buat kalian pengendara bermotor. Jadi harus itu paling penting ya, ganti busi berkala sesuai dengan jangka waktunya, dicek rajin-rajin, di maintenance. Jangan sampai kalian ngeluarin kocek yang jauh lebih besar ya kan kok cuma gara-gara kelalaian dan apa ya yang tidak aware-nya kalian itu terhadap kendaraan jadi jangan kalian sampai sendiri. barang yang simple merusak Betul. barang yang lebih mahal. Oke kok. Nah kalau yang satu lagi nih apa nih? Aduh berat. Waduh, coba lihat Francis. Ini sih kacau balau nih, hancur banget kok. Ini by the way kenapa dia? Kok bisa separah itu gitu loh? Jadi ini sebenarnya urutan kerusakan dari ini yang paling fatal, ini yang paling terakhir menurut saya. Kalau misalnya yang tadi itu kesalahannya, kalau misalnya heat range-nya salah, dia bisa bikin piston meleleh. Tapi ini kalau kejadian pada kecepatan tinggi. Jadi kalau kecepatan tinggi, terus dia pistonnya meleleh, pecah, nah pistonnya akan nabrak ke klepnya. Jadi ya akibatkan ini sebenarnya ini udah hampir kayak bubur ya. Karena itu hancur gompal-gompal. Betul, karena mesin yang masih berjalan tapi pistonnya terus ditabrakin terus ke silinder headnya. Jadi ini memang kondisi yang terakhir. Kalau paling terburuknya, kalau misalnya pistonnya meleleh, ini yang terjadi. Oke, dengan kondisi separah ini, efek yang kita dapatkan apa? Maksudnya dengan pengendara bermotor sendiri apa efeknya yang kita rasain? Pasti mesin langsung mati, terus harus bisa bunyi ya mungkin klotok-klotok ya. Yang paling ekstrimnya kalau motor bergigi biasanya pecahannya bisa turun ke bawah malah ngonciin ban belakang. Itu yang paling bahaya, paling ekstrim. Ekstrim banget ya kok? Ekstrim banget. Jadi dan kalau misalnya udah begitu ya bisa terjadi kecelakaan. Yang itu faktor yang paling terparahnya. Cuma kalau udah kayak gini pasti nggak keluarin uang yang sedikit. Iya, bisa-bisa ganti motor ya kok ya? Iya, betul. Jadi mungkin tips buat teman-teman yang sering berkendara di roda 2 ataupun roda 4 ya pergantian busi berkala. Ya. 2 kali ganti oli, 1 kali ganti busi. Itu kilometernya bervariasi, ada di manual booknya masing-masing, mungkin bisa dicek. Dicek juga part number. Dibeli busi sesuai dengan motornya. Oke. Terus kalau tips-tips lain ya motornya tetap di maintenance. Maintenance itu sangat simpel sih. Biasanya kalau motor karburator, pembersihan karburatornya bersihin, di setel lagi sesuai dengan kondisi mesin. Filter udaranya dibersihin juga atau diganti kalau memang sesuai dengan di manual booknya. Gitu. Kalau untuk motor injeksi, biasanya problemnya lebih sedikit. Filter udara aja sama pengecekan busi kalau memang belum waktunya. Tapi kalau memang udah 2 kali ganti oli, wajibnya diganti. Nah oke Francis, nah itu dia tips and trick dari Koh Leon tentang perawatan atau maintenance motor kalian agar kondisinya tetap normal ya dan kita nyaman juga untuk berkendara. Betul. Nah oke Francis nih, kali ini NGK mau bagi-bagi merchandise yang pastinya keren banget. Nah caranya mudah sekali, kalian tinggal komen aja dan ceritakan pengalaman seru kalian dengan kendaraan bermotor kalian. Nih Contoh kalau dulu zaman aku SMA, suka naik motor juga, suka kebut-kebutan juga kok. Suka kebut-kebutan juga. Teman-teman kebut-kebutan ya? Suka iring-iringan naik motor dan sampai pernah kejadian salah satu motor teman aku itu mogok. Betul. I don't know why, nggak tahu kenapa itu dia mogok dan akhirnya karena kita perempuan semua, udah gitu lagi pakai heels. Jadi gue nyetut motor temen gue itu pakai heels. Jadi memang sebenarnya terkadang juga pengendara wanita mesti diedukasi juga ya. Jadi jangannya laki-laki aja ya. Jangan kayak mama-mama yang sana ke kanan belok ya ke kiri itu ya kok ya. Jadi harus paling nggak kalau memang mereka pengguna motor setiap hari harus diedukasi juga. Jadi sedikit banyak mereka tahu gitu loh.
kapan harus maintenance. Nah, itu dia. Nah, oke, jadi untuk Bransis ya, langsung aja kalian ceritakan pengalaman seru kalian di kolom komentar sini, dan siapa yang ceritanya paling seru langsung kita kasih merchandise spesial yang keren untuk kalian semua. Nah, buat Bransis yang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang busi dan otomotif lainnya, bisa kalian langsung follow @ngkbusi. Nah, kalau gitu gue Anissa Alatas pamit dan Koleon. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Episode berikutnya aku sama Koko lagi nggak kira-kira? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nih biar Diko nggak usah aja lah ya. Jangan gitu dong. Nah, Apalagi saya. follow @busi. @busi. Tepat waktu. Nah apa ya? Nah, kali ini benar nggak? Sampai jumpa di episode. Take performance.